Shalom, selamat berjumpa kembali saat ini untuk bersama-sama menikmati taburan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita supaya firman Tuhan berakar, bertumbuh, dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, terima kasih untuk berkat-berkat yang telah Tuhan curahkan dalam hidup kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berkatilah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan saat ini adalah kasih Allah akan dunia, yang kita renungkan dari Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah sangat menghargai umat manusia dan menghendaki agar kita tidak binasa, melainkan kita diselamatkan. Dan Allah punya rencana yang khusus, rancangan yang khusus, yaitu yang pertama, Ia mengasihi dunia dengan kasih yang sangat besar. Mengapa demikian? Karena Tuhan sendiri yang telah menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Semua diciptakan sedemikian rupa baik, indah di matanya. Dan tentu semua itu berharga di mata Allah. Rencana Allah semula, dunia itu akan menjadi tempat yang indah, yang akan ditempati oleh manusia. Makanya ada aturan-aturan yang Dia berikan kepada Adam, manusia pertama. Dan yang kedua, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menjadi penebus dosa umat manusia. Rancangan Allah akan dunia yang indah itu telah rusak oleh dosa. Oleh karena itu Ia menghendaki pemulihan hubungan Allah dengan manusia melalui korban Yesus, melalui karya Kristus di atas kayu salib. Dan manusia bisa berbicara kembali dengan Allah. Allah bisa berbicara kepada manusia. Dan manusia bisa melihat kemuliaan Allah lagi. Karena dosa telah dihapuskan. Penghalang itu telah dihapuskan melalui karya Kristus dan melalui penebusan dosa oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bersyukur dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, Allah menyediakan hidup yang kekal, bukan hanya kepada kita saja, tetapi kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada semua orang yang percaya kepada rancangan Allah akan keselamatan bagi dunia ini. Ia menyediakan hidup yang kekal bersama dengan dirinya di dalam surga. Tuhan memberikan mahkota kemuliaan, mahkota kebenaran, dan juga mahkota kehidupan. Syaratnya kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kita hidup seturut dengan firman Tuhan yang dinyatakan melalui Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, sadarilah bahwa Allah sangat mengasihimu, sangat memperhatikanmu, dan sangat menghargaimu. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Dan juga jagalah imanmu, jagalah hidupmu, sampai kamu memperoleh hidup yang kekal. Ketika kita pribadi lepas pribadi dipanggil untuk kembali kepada Allah, kembali masuk dalam surga, kita akan menikmati kehidupan kekal yang sudah dijanjikan dan juga yang sudah disediakan Allah bagi kita yang setia kepadanya. Allah mengasihi dunia, mengutus Yesus anaknya untuk menebus dosa dan menyediakan hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu mengasihi dunia ini, mengasihi kami manusia berdosa, sehingga Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus untuk menebus segala dosa-dosa kami, agar hubungan kami dengan Allah itu dipulihkan, agar dosa-dosa kami ini disucikan. Dan akhirnya kami juga akan memperoleh hidup yang kekal yang telah Tuhan sediakan bagi kami setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih untuk kebaikan dan kasih karunia yang Engkau rencanakan atas hidup kami. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mungkin belum percaya kepada Tuhan.
Biarlah Tuhan menyentuh hati mereka, agar Tuhan Roh Kudus Engkau berkarya, supaya keselamatan ini tidak hanya menjadi milik kami secara pribadi, tetapi juga dinikmati oleh saudara-saudara kami yang lain, sehingga nanti kami akan hidup bersama-sama dengan Bapa di dalam surga untuk menikmati mahkota kemuliaan, mahkota kebenaran, dan mahkota kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami berdoa untuk para hamba Tuhan, para penginjil, para gembala sidang, para pemberita-pemberita firman Tuhan, agar mereka setia menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan isi hati Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan karena banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah ucapan syukur dan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.